kitab Roma pasal 37. Saudara-saudara, Roma pasal 37 mengajarkan kepada kita bahwa kita ini lebih dari pemenang. We are more than conqueror, katanya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita dibilang lebih dari seorang pemenang, seharusnya, idealnya, orang Kristen setiap hari harus hidup dalam kemenangan, ya kan? Idealnya kita sebagai orang percaya setiap hari kita harus hidup dalam sukacita. Idealnya setiap orang Kristen setiap hari harus hidup dengan damai sejahtera. Menurut Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi kadang-kadang kenyataan berbicara lain. Kenapa? Oleh karena kadang-kadang apa yang kita yakini dengan apa yang kita praktekkan itu tidak sinkron. Nah, saudara-saudara mungkin sering menyanyikan sebuah lagu, aku tidak khawatir, ya. Tapi saudara, setelah menyanyi ternyata masih khawatir. Artinya apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda yakini dengan praktek hidup saudara tidak nyambung, tidak sinkron, tidak sesuai. Artinya ada sesuatu yang hilang. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajarkan kepada Anda hari ini bagaimana kita benar-benar menghidupi keyakinan kita. Amin, Pak Stefanus, Bung Rido, Maralam Siombing yang baru bergabung, dan saudara yang baru bergabung, Ibu Arianti, Nona Navi, Diani Nulik yang baru bergabung, dan saudara yang baru bergabung, saya mau menyambut Anda sekalian. Thank you. Pak Petrus Dukulara yang juga sudah bergabung. Saya mau membahas tentang kitab Roma pasal yang ke-8, saudara. Roma 8 ayat yang ke-37. Saudara yang bawa Alkitab, saudara bisa membaca Roma 8 ayat 37, karena ayat ini luar biasa. Saya mendapatkan pewahyuan yang sangat luar biasa dari ayat ini, yang mengatakan bahwa kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang mau melawan kita? Kemudian di dalam kitab itu juga dikatakan bahwa saudara, kita ini lebih dari pemenang. Luar biasa kan, saudara? Itu kalimat yang diucapkan oleh penulis Roma, ya saudara. Dalam kalimat itu, saudara, ada beberapa hal yang kalau saudara menangkap dan menjadikan itu rema, hidup saudara dan saya akan menjadi berbeda. Mungkin untuk lebih mudahnya, saudara, saya mau mengajak saudara membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kalau saudara membaca ayat 37, saudara akan menemukan begini. Malah di dalam semuanya itu kita mendapatkan kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Nanti saudara, di ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-39 ada sebuah kalimat, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Luar biasa ini. Seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Tuhan Yesus, Tuhan kita. Nah, saudara, landasan kemenangan kita adalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau melawan kita? Saudara, pertanyaannya adalah, Pak, saya tahu Tuhan di pihak kita, Pak, tapi kenapa kadang-kadang saya diizinkan sakit, ya kan? Saudara mungkin juga mengatakan, saya tahu Tuhan di pihak kita, tapi kadang-kadang saya merasa seperti Tuhan meninggalkan saya. Kenapa saya diizinkan menghadapi malapetaka? Kenapa saya diizinkan menghadapi musibah? Kenapa saya diizinkan menghadapi masalah? Kenapa persoalan datang bertubi-tubi dalam hidup saya? Saudara, kalau Anda pernah mengajukan pertanyaan itu, Anda tidak sendiri. Karena Jenny Mewoh juga mungkin memiliki pertanyaan yang sama, Arista Arli, Erlin Pulu, Ibu Shirley Lee mungkin pernah mengajukan pertanyaan, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya dikhianati orang? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya diizinkan menghadapi kekurangan? Kalau saya dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya selalu menderita? Nah, saudara, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau perlu ditulis, dicatat baik-baik, saudara. Fakta bahwa Anda sedang mengalami malapetaka, kena musibah, kena sakit, ada masalah, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan Anda. Saya mau pastikan ini kepada Anda semuanya, ya. Jangan sampai Anda membuat kesimpulan terlalu dini. Kesimpulan yang mengatakan, di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan? Katanya Dia berpihak kepada kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau melawan kita, ya kan?
Kemudian ada ayat yang nomor 37, ayat 37 tadi mengatakan, kita ini lebih dari pemenang. Tapi kenapa saya mengalami kekalahan? Saudara-saudara, kalau saudara diizinkan menghadapi situasi di mana Anda sedang diizinkan menghadapi malapetaka, ada musibah, ada masalah, ada problema, sekali lagi, itu adalah bagian dari proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Dengar baik-baik. Di dalam kitab Roma, di pasal yang sama, Roma pasal 8 ayat 28. Dengar, Tuhan mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, masih dalam pasal yang sama. Tadi dikatakan di ayat yang ke-37, kita ini lebih dari pemenang. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kemudian saudara bertanya, kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan peduli, kalau kita lebih dari pemenang, kenapa saya menderita? Kenapa saya diizinkan menghadapi cobaan? Kenapa saya harus menghadapi kehilangan? Kenapa saya menghadapi pengkhianatan? Jawabannya di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kesulitan, tantangan, pergumulan, persoalan adalah bagian dari kebaikan. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau saudara tabah, saudara setia, saudara menjalani dengan sukacita, saudara mendapatkan hikmah. Hikmah yang datang dari musibah, hikmah yang datang dari kesulitan, dari tantangan, dari persoalan itu mendatangkan kebaikan. Jadi ujung-ujungnya adalah kebaikan. Amin. Haleluya. Jadi makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami itu sebetulnya biasa. Amin. Ibu Mega, Rianti Situmorang, Bung Yunius, Gea, Vivelma, persoalan yang kamu hadapi, cobaan yang kamu hadapi itu biasa. Common. Artinya apa? Saya memiliki, tetangga saya juga memiliki masalah. Bahkan musuh saya juga memiliki masalah. Karena itu apa? Biasa atau common. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu biasa, tapi ada ayat, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi kekuatanmu. Amin. Jadi kalau kemampuan kamu hanya memikul 5 kilo, Tuhan tidak akan kasih beban 30 kilo. Kalau kemampuanmu hanya bisa membawa atau menggendong 30 kilo, Tuhan tidak akan ngasih engkau 50 kilo. Tuhan tahu kekuatan kita. Apa aplikasinya? Jangan pernah saudara mengatakan begini ya, Pak Heru atau Ibu Lira, Ben, jangan pernah mengatakan begini, wah di dunia ini tidak ada orang yang punya beban seberat saya. Jangan pernah ngomong begitu. Karena apa? Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan persoalan yang melebihi kekuatan Anda. Katakan amin. Amin, Bung Yunius. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Dan Dia sudah menjanjikan jalan keluar. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Artinya Tuhan sudah siap dengan way out, dengan pintu keluarnya sudah ada. Itulah sebabnya pandang baik-baik, saudara. Ingat baik-baik. Tadi saya mengatakan Allah ada di pihak kita, siapa yang melawan kita. Bentuk keberpihakan Tuhan itu, Dia menyediakan jalan keluar. Dia menyertai saudara dalam menghadapi masalah. Dia mengirimkan rohnya untuk menjadi parakletos, menjadi penghibur, menjadi penuntun. Bahkan Dia menyertai saudara di saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan saudara. Dia memberikan kekuatan, Dia mengirimkan orang-orang yang akan memberikan penghiburan buat saudara. Itulah bentuk keberpihakan Allah dalam kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan oleh kitab Roma, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang mau melawan kita? Amin. Jadi saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan mengatakan kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang mau melawan kita? Kita ini lebih dari pemenang. Haleluya. Melan Luas dan Vivelma yang baru bergabung, Susana Simpat yang baru bergabung, salam semuanya. Ingat baik-baik, kalau Anda sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, persoalan, jangan pernah membuat kesimpulan Tuhan sudah tidak peduli atau meninggalkan.
Bukan itu, saudara-saudara. Tuhan tetap peduli dengan Anda. Tuhan tetap mengerti persoalan Anda. Kita ini lebih dari pemenang. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roma tadi. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, Tuhan menolong kita, Tuhan setia kepada kita, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tadi dikatakan di sini baik malaikat maupun penguasa, ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik yang di langit maupun yang di bumi, tidak ada yang bisa mencegah Allah mengasihi kita. Saya kemarin menjelaskan kepada Anda, Allah itu kasih. Dengar, karena Allah itu memang karakternya adalah mengasihi, walaupun Anda kadang-kadang lupa menyembah Dia, walaupun kadang-kadang Anda kurang ajar, walaupun kadang-kadang Anda lupa diri, walaupun kadang-kadang Anda keluar dari jalur, Anda tetap dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, kasih Tuhan kepada Anda itu tidak tergantung berapa kali engkau masuk gereja, berapa banyak ayat yang engkau baca, berapa banyak kebaikan yang engkau lakukan. Allah mengasihi Anda tanpa syarat. Dengar baik-baik, Pak Wahyu, Allah mengasihi Pak Wahyu tanpa syarat. Apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang menjadi pergumulan, keadaan, kesulitan masa lalu kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Gambaran yang paling jelas adalah anak terhilang yang pulang kampung atau pulang ke rumah. Masih ingat? Anak terhilang yang kurang ajar, yang mengambil warisan sebelum ayahnya meninggal, itu kurang ajar, saudara. Dia minta warisan sebelum ayahnya mati. Kemudian dia habiskan warisannya untuk pesta pora, masih ingat? Kemudian apa yang dia lakukan? Dia akhirnya salah menggunakan warisannya, salah pergaulan, hidup sengsara, kerja di kandang babi yang menajiskan. Dia makan, bahkan makan makanan babi. Tapi dia sampai di satu titik kesadaran, saya mau pulang. Di sini saya makan makanan babi, di rumah pembantu-pembantu saya makan enak. Lebih baik saya pulang, walaupun saya sudah kurang ajar dengan bapak. Saya pulang. Saudara-saudara tahu, ternyata bapaknya tiap hari duduk di depan rumah, di serambi, mengharapkan anaknya pulang, menanti anaknya pulang. Itu gambaran kita pernah kurang ajar kepada Tuhan, ya kan? Kita melakukan hal-hal yang menjijikkan, kita memberontak, melawan, tidak menjalankan perintahnya, kita melakukan apa yang menjadi larangannya. Kemudian saudara-saudara, kita merasa, aduh bagaimana, hidup saya jadi susah. Saudara tahu, Allah sedang menantikan Anda pulang. Allah sedang menantikan Anda kembali ke pelukannya. Bapa yang baik. Dia tidak memandang apapun juga situasi, dosa yang menjijikkan, kelakuan yang membuat kita malu di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, aku membuang dosaku. Tuhan mengampuni. When He forgive, He forget. Pada waktu Allah mengampuni, Dia melupakan segala dosa kita. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik. Apapun yang pernah kita lakukan, kejahatan saudara, dosa-dosa saudara, tidak bisa menghentikan Allah mengasihi saudara. Buktinya apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang mencari? Tuhan yang mencari mereka. Adam, di manakah kamu? Adam, di manakah engkau? Jadi saudara, God is love and love demand object. Allah itu kasih. Dan kasihnya tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Jadi Rasul Paulus di dalam kitab Roma sangat benar. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penguasa di udara, kuasa gelap, pemerintah, ketelanjangan, kemiskinan, penderitaan, aniaya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kalau saudara merasa, aduh saya jauh dari Tuhan, saya sudah melakukan hal-hal yang menjijikkan, saya tidak layak datang di kakinya, itu perasaan yang salah. Kalau saya atau saudara mengatakan, aduh saya ini sudah seperti anak yang terhilang, saya hidup sengsara, saya tidak bisa menikmati hidup, saya sudah menikmati yang namanya upah dosa, hidup saya betul-betul menderita. Ada kesempatan untuk pulang kembali di kaki Tuhan. Seperti anak terhilang, kembali saudara. Saudara tidak tahu bahwa Bapa sedang menanti. Bapa di surga sedang mengatakan, pulanglah anakku. Karena apa?
Dia sengsara gara-gara Anda meninggalkan. Karena apa? Love demand objek. Allah itu kasih. Kasih perlu objek untuk mengasihi. Dan saudara adalah objek kasih Tuhan. Maka kembalilah. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Dan saudara mengatakan, aduh Bapak, saya tidak layak ini. Saya sudah banyak melakukan hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Meskipun dosamu semerah germisi, kata firman Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, Dia akan menyucikan hatimu seputih salju. Tugas saudara, bagian saudara adalah pulang, kembali kepada Tuhan, datang di kakinya dan mengatakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni kesalahan saya. Dengan rendah hati, Tuhan akan menolong saudara-saudara. Kalau saudara datang dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, Tuhan ampuni saya. Amin. Mungkin saudara-saudara, apa yang saya sampaikan menemplak saudara, ini adalah kebutuhan saudara. Saudara sudah lama jauh dari Tuhan. Saudara tidak bisa menikmati kemenangan. Karena apa? Saudara salah mengambil jalur. Saudara tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan karena sombong, hidup sendiri, lupa diri. Saudara membuang Tuhan dalam kehidupan, sehingga saudara tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni dosa saya. Amin.